Pemirsa, konstelasi koalisi dan perkawinan pasangan Capres-Cawapres penuh ketidakpastian, lobi-lobi politik makin intens terutama untuk memasangkan para kandidat di pemilu presiden 2024. Tiga bakal calon presiden sudah hampir bisa dipastikan akan berkompetisi, di lain sisi bursa bakal Cawapres masih bergerak liar. Lobi-lobi yang saat ini terjadi adalah untuk memastikan siapa saja yang akan maju menjadi bakal Capres dan Cawapres termasuk partai pengusung dan pendukung dalam barisan koalisi. Seperti apa proyeksi peta koalisi dan juga perkawinan politik pasangan bakal Capres-Cawapres. Saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu kalau begitu untuk memetakan seperti apa gitu masa depan dari KIB. Tadi Pak Nurdin sudah mengatakan dengan kepergian P3. Sudah hampir pasti P3 akan pergi begitu dari bangunan koalisi KIB ini. Nah, artinya apakah KIB dengan sendirinya akan bubar atau seperti apa, Mas Hanta? Ya, kan ya, kalau misalnya kita menganggap KIB itu terdiri dari tiga partai sudah tidak relevan lagi karena tanpa P3. Tapi kalau Golkar dan PAN tetap bertahan, dua partai ini punya opsi sebenarnya. Tanpa P3 pun masih cukup untuk berkoalisi mengusung pasangan Capres-Cawapres. Terlepas siapa nama Capres-Cawapresnya, karena melampaui 20% perolehan kursi di parlemen. Golkar dan PAN saja sudah cukup. Opsinya ada dua. Satu, dua partai ini tetap melanjutkan opsi apakah membuat poros baru dengan capres baru, kecil kemungkinannya. Atau yang kedua, mereka tetap dengan poros yang sama tapi menyiapkan seorang cawapres yang kemudian mereka sepakati untuk ditawarkan kepada blok politik yang sudah punya capres, kepada Ganjarkah, kepada Prabowo misalnya, atau kepada Anies Baswedan. Atau yang ketiga, ini yang paling mungkin ya, peluang terbesarnya, kemungkinan akan memendar. Setelah P3, dugaan saya akan ada PAN dan dilanjutkan Golkar akan memiliki arah politik kemana. Ya, peluangnya sementara kalau P3 sudah jelas terkonfirmasi sesuai dengan prediksi kita sejak awal adalah partai yang pertama di KIB yang bergeser mendukung PDI Perjuangan dengan Ganjarnya setelah misalnya Ganjar didukung oleh PDIP. Ini kan ceritanya KIB kalau misalnya Ganjar tidak diusung oleh PDI Perjuangan, kemungkinan KIB akan mengusung Ganjar kan, itu yang santer kuat. Nah, problemnya sekarang persoalannya Ganjar sudah didukung oleh PDIP, maka P3 yang duluan bisa dikatakan yang paling duluan tidak sesuai dengan konsistensinya di koalisi Indonesia Bersatu, maka sudah pergi ke sana. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kemana PAN dan Golkar. Kalau PAN kita lihat punya opsi dua juga. Seperti apa pergerakan PAN dan Golkar ini yang paling penting. Kalau PAN bisa juga ke Ganjar, bisa ke Prabowo, masih punya potensi, masih peluang ke Ganjarnya lebih besar. Golkar bahkan punya tiga opsi, bisa ke Ganjar, bisa ke Prabowo, bahkan bisa ke Anies kalau lebih ekstrim, meskipun saya menggunakan urutan. Tapi lebih pentingnya adalah bagaimana cara membaca peta pergeseran kemana arah dari partai di dalam koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi di dalam partai-partai yang sekarang mendukung Pak Jokowi. Jadi peta pilpres ini kan ya menurut saya tidak hanya sekedar kita baca pertarungan para capres yang memegang elektabilitas kuat, bukan sekedar pertarungan para veto player atau orang-orang ketua umum yang memegang boarding pass partai, tapi sejatinya yang juga sangat menentukan adalah pertarungan para kingmaker utama, orang-orang kuat yang bergerak di belakang layar yang memiliki otoritas kuat dalam mengumpul potensi koalisi. Pertama, Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh adalah orang pertama yang mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan dan ternyata memang berpotensi berhasil dengan koalisi perubahannya dengan dua partai lainnya. Yang kedua lah Ibu Megawati. Beliau adalah ketua umum PDI Perjuangan, punya golden ticket, tanpa berkoalisi dengan siapapun PDIP bisa mengusung pasangan. Dan yang ketiga adalah Joko Widodo. Pak Jokowi adalah kingmaker yang ketiga juga kuat. Nah, kalau diskusi kita pada malam hari ini kaitannya bagaimana pergerakan KIB dan KIR, maka variabel Pak Jokowi menurut saya paling determinan. Arah politik Pak Jokowi itu sangat menentukan kemana pergerakan. Kita lihat saja kemarin Ketua Umum PAN statementnya bagaimana, mungkin Golkar agak lebih manuvernya lebih dinamis ya. Nah ini akan ditentukan 1-2 hari pertemuan mereka dengan Pak Jokowi. Kemana arah Pak Jokowi akan menentukan arah koalisi-koalisi partai di KIB. Oke. Anda sempat mengatakan di awal tadi akan ada poros baru begitu. Nah nampaknya arahnya sudah semakin jelas akan ada poros baru. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurdin, ada Golkar, PKB, Gerindra, kemudian juga PAN diharapkan masih akan tetap bergabung dalam poros baru atau koalisi baru ini yang dengan 3 capres begitu yang nanti akan didiskusikan. Seberapa mudah untuk menentukan capres untuk poros baru ini, Mas Hanta? Jadi kayaknya memang 1-2 minggu terakhir ini pergerakan politik kita itu sangat kencang ya. Bandul politiknya berpindah pendulumnya. Sebelumnya itu ada narasi koalisi besar, ada pertemuan di kantor DPP PAN, itu di atas angin posisi Pak Prabowo minus PDIP itu menguat semua.
Tapi kemudian itu direspon oleh PD Perjuangan, segera mengumumkan Ganjar, itu bandulnya agak bergeser. Terbukti P3 memang terpental ke sana akhirnya, bergabung ke PD Perjuangan. Nah, pertanyaan sekarang adalah Golkar dan PAN ya. Nah, kalau dari Golkar, kalau kita menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin Halid, ini potensinya membesar pengen ke bandulnya Prabowo. Nah, kalau PAN masih 50-50 Mas Viva Yoga kalau saya baca ini. Oh, masih Bisa 50-50. jadi ke PDIP, bisa jadi ke Gerindra. Nah, tadi ada pertanyaan yang di awal sebelum break tadi ketika Kania mengatakan apa faktor utama. Menurut saya pusaran elektabilitas menjadi faktor utama ini. Kita lihat kenapa PDIP akhirnya mengusung Ganjar, itu juga faktor elektabilitas. Kemudian kenapa Anies menjadi capres di poros pertama itu juga karena elektabilitasnya paling kuat. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang barusan tadi, maka kalau bisa capres di poros yang ketiga ini potensinya setelah ada Ganjar dan Anies, maka saya kira tidak terlalu sulit untuk menebak dan memprediksi yang paling pantas, tepat, dan mungkin akan menjadi calon presidennya adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Pak Prabowo punya elektabilitas yang kuat. Tapi yang paling rumit itu, kerumitan tertinggi sekaligus kerentanan tertinggi juga dalam bubarnya koalisi adalah menentukan cawapresnya kan ya. Cawapresnya kan cuma satu, bukan dua, bukan tiga. Nanti PAN membawa aspirasi Erick Thohir yang sudah bulat sejak awal ingin menyebutkan Erick Thohir bagian dari PAN menjadi cawapres akan ditawarkan. Tergantung apakah Ganjar atau Pak Prabowo bisa mengakomodir itu. Golkar misalnya, Pak Nurdin pasti sudah tegas dengan Golkarnya, sudah memutuskan sejak awal adalah Pak Erlangga. Bahkan belakangan ada Ridwan Kamil yang mencoba masuk ke Golkar, menjadikan peluang pintu juga untuk menjadi cawapres. Nah, seperti ini, ditambah tadi Caimin, Gus Muhaimin Iskandar di PKB. Nah, komplikasi politiknya kan ya menurut saya adalah nanti tantangannya di titik krusialnya ada penentuan cawapres. Ini sulit semuanya menginginkan posisi ini. Kalau ternyata diakomodir, aspirasi politik posisi cawapres lebih mudah untuk menyatukan aspirasi atau koalisi tadi. Persoalannya di situ yang tidak muncul. Golkar memang merasa cukup tinggi. Bayangkan misalnya PDIP dengan P3, cawapresnya ternyata dari P3. PAN merasa lebih tinggi perolehan suaranya daripada P3. Apalagi Golkar. Golkar itu besar sekali perolehan suaranya. Merasa lebih berhak dan pantas Erlangga sejauh Golkar. Tapi persoalannya PDIP dan sebelum bicara ke Prabowo dan Ganjar itu bukan butuh boarding pass, mereka sudah cukup. Yang mereka butuhkan adalah peluang kemenangan soal elektabilitas si cawapres, bagaimana si cawapres merepresentasikan kekuatan Islamis, politik NU misalnya, karena mereka ingin mengawinkan nasionalis religius, dan yang dicari juga kekuatan luar Jawa. Dan itu tidak ada, mohon maaf, di Erlangga dan Golkar. Nah, karena itu, sikap politik Pak Nurdin Halid malam ini menurut saya tepat. Itu pilihan yang paling realistis, membangun koalisi kebangsaan istilahnya tadi, bukan bergabung dengan PDI Perjuangan. Itu menguntungkan Golkar. Saya kira itu paling realistis, tapi kita tidak tahu perkembangannya. Sedangkan PAN, ini masih kalau begitu, apakah itu juga akan menguntungkan PAN? Saya akan ke Pak. Betul, tergantung. Erick Thohir ini kalau dibawa PAN lebih diterima di PDI Perjuangan, diterima oleh Gerindra. Tapi P3 sudah bawa nama juga, Golkar sudah punya bawa nama juga. Nah, terakhir, nanti variabel yang menentukan adalah salah satunya variabel kingmaker mereka di antara KIB ini, namanya Joko Widodo. Arah politik Pak Jokowi menurut saya itu sangat menentukan, terutama kedekatan Pak Zul dan Pak Jokowi kan sangat dekat. Dengan Golkar masih juga tentu berada dalam pemerintahan. Termasuk dengan PKB dan Gerindra, Pak Jokowi responnya cukup kuat. Ini sekaligus untuk mengkonfirmasi apakah Pak Jokowi sepenuhnya totalitas berada di kubu Ganjar, atau Pak Jokowi akan meletakkan dua pengaruh dukungan kaki politiknya kedua kubu atau bahkan tiga kubu. Nanti terkonfirmasi bagaimana pola pergeseran partai bergabung kemana gitu. Tapi kalau ada koalisi kebangsaan saya dukung, bagus. Semakin banyak poros, semakin banyak alternatif, semakin bagus dan dinamis.